Tengah penanganan pasca bencana Sumatera, wacana pemilihan kepala daerah atau pilkada oleh DPRD kembali mencuat. Sebelumnya upaya mengubah pilkada kembali melalui DPRD pernah digaungkan Koalisi Merah Putih pada 2014. Lalu apa sebenarnya keuntungan pilkada melalui DPRD atau jangan-jangan demokrasi malah buntung? Kita bahas bersama pengajar hukum pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini. Selamat malam Mbak Titi, apa kabar? Selamat malam Mas Victor, Alhamdulillah kabar baik. Kami juga sudah mengajak Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno untuk ikut berdialog malam ini, namun belum bisa memenuhi permintaan kami ya. Mbak Titi, Anda pernah menyebut pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebagai kemunduran demokrasi lokal. Mengapa demikian Mbak Titi? Iya, kalau kita ikuti ya perjalanan demokrasi kita ini sebenarnya sudah mulai menuju arah konsolidasi sistem yang makin solid begitu. Karena pasca pemilu presiden pertama di tahun 2004, kemudian diikuti pilkada langsung di 2005, banyak sekali perkembangan dan dinamika ketatanegaraan yang secara kelembagaan dan sistem itu makin mengokohkan sistem demokrasi di Indonesia. Misalnya saja soal pilkada langsung ini ya. Pilkada langsung itu kan diawali ketika kita memulai pemilihan presiden langsung di 2004. Jadi 2004 Pilpres langsung, lalu terbit Undang-Undang 32 tahun 2004, maka di 2005 dilakukanlah pilkada langsung. Jadi itu dalam rangka kita menyelaraskan sistem pemilihan eksekutif di nasionalnya langsung, di daerahnya juga langsung. Jadi semangat pilkada langsung itu sebenarnya semangat yang koheren dengan pemilihan presiden langsung. Itu tidak boleh kita lepaskan itu Mas Victor. Jadi kalau kemudian ada gugatan terhadap pilkada langsung, maka bukan tidak mungkin kemudian akan mengarah juga kepada evaluasi dan upaya untuk mengembalikan pilpres tidak langsung. Nah itu catatan yang pertama. Yang kedua, menanggapi tadi ya pernyataan dari Wakil Ketua MPR soal hasil pilkada langsung kepala daerahnya itu lebih berkomitmen atau lebih melayani para pemodal dan para elit, bukan kepada rakyat. Nah pertanyaan mendasarnya, apakah itu salah pilkada langsungnya? Ataukah karena memang tidak ada pengawasan yang efektif yang dilakukan oleh partai politik terhadap kader-kadernya yang ada di daerah ya, di kepala daerah ataupun wakil kepala daerah. Karena kalau berdasarkan data ya Mas Victor, 90% lebih dari kepala daerah kita itu adalah kader partai politik. Nah di daerah, kerja-kerja kepala daerah itu diawasi oleh yang namanya DPRD. Sebagai kader partai politik tentu mereka harus menjalankan apa yang menjadi ideologi partai, dan untuk kepentingan kalau mau maju lagi di periode kedua ya harus dapat tiket dari partai. Jadi siapapun kepala daerahnya, 90% lebih di Indonesia ini pintu masuknya ya lewat partai politik. Jadi kalau kemudian ada persoalan soal disiplin para kader partai yang menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah ini dalam pelayanannya kepada publik, maka sebenarnya itu menjadi evaluasi mendasar terhadap partai politiknya, karena mereka juga berangkat sebagai kader partai. Jadi evaluasinya yang seharusnya pertama kali dievaluasi itu adalah partai politik dan juga DPRD-nya. Mengapa kemudian DPRD yang berisi para wakil-wakil partai ini tidak mampu kemudian menyelaraskan komitmen kepemimpinan daerah yang merupakan mitra kerja DPRD untuk berpihak kepada publik dan pelayanan publik. Nah itu yang kedua ya. Nah yang ketiga, dari sisi konstitusionalitas. Sebenarnya dari sisi tafsir konstitusi tadi juga disebutkan bahwa pemilihan kepala daerah itu bisa langsung atau tidak langsung katanya ya. Itu sebenarnya tidak tepat. Karena kenapa? Karena sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menafsirkan pasal 18 ayat 4 yang disebutkan di sana bahwa gubernur, bupati, wali kota sebagai kepala pemerintah provinsi, kabupaten dan kota itu dipilih secara demokratis. Nah, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa makna demokratis itu adalah harus dilakukan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Artinya dilakukan secara pemilihan langsung. Dan itu konsisten disebutkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 55 tahun 2019, 85 tahun 2022, 104 tahun 2025,
Dan terakhir, putusan nomor 110 tahun 2025. Bahkan Mahkamah Konstitusi mengingatkan, karena sekarang pilkada itu sudah sangat terang benderang sebagai bagian dari pemilu yang harus dilaksanakan secara luber jurdil, maka mestinya dilakukan koherensi pengaturan norma antara pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilu kada, supaya tidak tumpang tindih dan supaya tidak inkonsisten begitu ya, dari sisi kelembagaannya, dari sisi penegakan hukumnya, dari sisi manajemennya, sehingga terjadi harmonisasi. Jadi mestinya nih Mas Victor, yang dilakukan pembentuk undang-undang itu adalah mengevaluasi satu, apa yang harus diperbaiki dari penyelenggaraan pilkada langsung sehingga kualitasnya, kredibilitasnya, integritasnya, dan keluarannya itu betul-betul sesuai dengan yang diharapkan. Kepala daerah yang anti korupsi, yang berpihak kepada pelayanan rakyat, yang betul-betul menegakkan ideologi bernegara begitu ya. Yang kedua, kalau misalnya ada kepala daerah yang lebih berpihak dan berorientasi pada melayani kelompok bisnis atau pemodal dan lain sebagainya, yang menjadi pertanyaan dan harus dievaluasi adalah bagaimana partai menegakkan disiplin partai supaya kader-kadernya melalui kadernya di DPRD itu bisa menjaga komitmen kepala daerah, dan kadernya yang menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah itu betul-betul memenuhi apa yang menjadi janji politiknya gitu. Jadi kalau saya melihat sih sebenarnya yang harus diobati itu sebenarnya adalah problem dari partai politik dan para kader-kadernya. Jangan melompat kepada mekanisme pemilihannya, Mas Victor. Ya, betul-betul. Mbak Titi, bicara keuntungan nih, pilkada lewat DPRD ini kerap dipromosikan sebagai solusi efisiensi anggaran katanya. Proses pemilihannya lebih murah begitu. Sekjen Partai Gerindra Sugiono kemarin menyebut ya, dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan Pilkada 2015 hampir 7 triliun rupiah. Bahkan di 2024 anggaran Pilkada melonjak drastis lebih dari 37 triliun rupiah katanya. Bagaimana analisa Anda soal Pilkada lewat DPRD yang disebut oleh sejumlah partai akan memangkas anggaran secara signifikan, Mbak Titi? Betulkah ini menjadi keuntungan yang digadang-gadang, oh kita lebih baik Pilkada lewat DPRD aja deh karena lebih murah begitu. Bagaimana Anda menanggapi ini? Iya, kalau disebut dari sisi pembiayaannya seolah-olah kalkulasinya itu jadi mudah ya, Mas Victor ya, dan pemirsa. Tetapi melihat keuntungan atau valuasi ekonomi itu harus dilihat secara holistik. Misalnya begini, karena adanya pilkada langsung, masyarakat, rakyat itu merasa didengar, kemudian menjadi ambil bagian dalam pemerintahan, sehingga anasir-anasir yang sifatnya mengarah kepada disintegrasi, kekerasan, konflik, itu menjadi bisa diredam melalui jalur-jalur konstitusional. Itu kan juga keuntungan ya. Tetapi misalnya kalau pilkadanya oleh DPRD, tadi yang triliun-triliun itu misalnya bisa diefisiensikan atau dikurangi begitu ya. Tetapi kemudian ketika misalnya praktik selama ini sebelum 2005, kenapa kita beralih ke pilkada langsung, itu kan karena ada keterputusan aspirasi di dalam proses pemilihan di DPRD, melahirkan ketidakpuasan, kemarahan publik, akhirnya protes massa, gerakan massa, yang terjadi adalah gerakan-gerakan yang kontraproduktif. Misalnya ada yang DPRD-nya dibakar, kantor partai dibakar, yang harus dibayar itu mahal sekali, yaitu instabilitas daerah. Protes-protes massa misalnya yang merasa bahwa aspirasinya tidak bisa tersalurkan dengan baik. Yang kedua juga kalau kita bicara soal murah. Nah, murah ini kenapa salah satu alasan pilkada oleh rakyat pada waktu itu karena juga kita marah pilkada oleh DPRD penuh dengan politik transaksional. Ada partai yang harus misalnya mengisolasi para kadernya di DPRD karena ternyata menjadi target suap politik, dan partai merasa tidak bisa mengendalikan kader-kadernya kalau tidak diisolasi di hotel, diputus aksesnya dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya menghitung untung rugi itu tidak semata dari pembiayaan, tetapi juga dari misalnya dampak kondusif yang dihasilkan dari proses demokrasi di mana masyarakat merasa haknya dilayani, kemudian haknya difasilitasi, itu kan juga bagian dari melihat efisiensi. Tapi yang kedua begini, kalau kita melihat efisiensi ya
pendekatannya itu jangan parsial, jangan tebang pilih. Ini mengadakan puluhan kementerian baru begitu ya, demi memfasilitasi para politisi dan jabatan-jabatan politik. Tidak ada tuh hitung-hitungan efisiensi. Padahal misal membandingkan jumlah kementerian yang 34 versus kementerian dan badan yang hampir sekarang sudah 50 dengan 100 lebih menteri dan wakil menteri, kalau itu saja misalnya kembali kepada model penyederhanaan jumlah kementerian sebelumnya, biaya pilkada yang tadi disebutkan itu tidak seberapa begitu ya. Bahkan kita bisa menghemat lebih kalau kita bisa menerapkan efisiensi dan efektivitas anggaran dengan cara yang tepat tanpa membonsai hak rakyat begitu. Mbak Titi, ini kan jika pilkada lewat DPR ini ada risiko yang dianggap sebagai kelemahan ya. Konsentrasinya berpotensi berubah nih dari biaya kampanye massal ke lobi-lobi elit politik begitu, dari keramaian pemilih ke ruang-ruang tertutup DPRD. Tadi Mbak Titi sudah menyebut bukan tidak mungkin tindakan suap menyuap ini bakal terjadi begitulah. Bagaimana Anda menanggapi ini ya? Karena masalah utama pemilu di Indonesia ini bukan terletak pada cara memilihnya, tetapi pada lemahnya penegakan hukum dan minimnya pencegahan politik uang, Mbak Titi ya? Iya, persis. Itulah memang persoalan kita. Kalau kita bicara juga soal klaim politik biaya tinggi, politik mahal. Makanya saya suka bilang itu klaim hantu tuh. Karena kenapa? Kalau Mas Victor dan pemirsa melihat laporan dana kampanye para kontestan, itu laporan dana kampanyenya itu sangat normal, sangat wajar, di bawah rata-rata bahkan. Nah, oleh karena itu kan berarti yang tadi politik biaya tinggi yang mahal itu ada di ruang-ruang ilegal, di ruang-ruang gelap begitu ya. Ini yang kemudian seharusnya dibawa ke ruang terang. Bagaimana kita memastikan akuntabilitas berupa transparansi, keterbukaan, dan integritas dana kampanye itu betul-betul ditegakkan. Yang kedua, soal penegakan hukum. Ini kan semua karena juga ada pembiaran-pembiaran merefleksikan kondisi penegakan hukum kita saat ini. Selama penegakan hukumnya dalam berbagai sektor, baik itu anti korupsi atau penegakan hukum umum, tidak dibenahi, maka kita jangan berharap misalnya kemudian kita bisa menyelesaikan persoalan ini walaupun dengan mengganti sistem pemilihannya menjadi tidak langsung. Karena kenapa? Dari temuan misalnya riset KPK itu menyebutkan bahwa 70% lebih dari kandidat di pilkada yang kalah itu menyatakan menyetor atau memberikan sejumlah uang kepada partai politik yang disebut dengan mahar politik. Dan itu tidak dilaporkan di dalam laporan dana kampanye ataupun laporan dana partai. Nah, itu saja dipilih oleh rakyat yang menentukan. Bagaimana kalau yang menentukan itu segelintir orang yang juga terafiliasi dengan partai? Jangan-jangan harga atau tarifnya lebih tinggi dan double-double lagi, dan terjadinya bukan di ruang terang, tapi di ruang-ruang gelap yang masyarakat tidak bisa mengakses. Jadi kalau kita mau benahi tadi ya, selain kita memperbaiki demokrasi di internal partai, menegakkan disiplin para kader partai sesuai dengan kaderisasi dan rekrutmen politik yang demokratis, yang kita juga harus benahi itu adalah akuntabilitas dan integritas dana kampanye, dan yang berikutnya efektivitas penegakan hukum. Percayalah, kalau penegakan hukum di pilkada dan pemilu bisa dibenahi, maka artinya kita juga membenahi penegakan hukum negara kita secara keseluruhan. Kita sama-sama tahu ya, kita mendengar misalnya ada kasus Parcok ketika di pilkada 2024, termasuk juga di Pilpres dan pemilu 2024. Persoalan-persoalan seperti ini yang harus dibenahi. Karena kalau ini tidak dibenahi, mengganti sistem pun bukan jadi solusi. Justru bisa menimbulkan eskalasi ketidakpuasan yang lebih besar dan bisa menumbuhkan disintegrasi. Karena masyarakat merasa makin dijauhkan dari proses politik dan bernegara. Padahal jangan lupa, otonomi daerah dan pilkada langsung itu salah satu buah dari reformasi. Kenapa kita ingin reformasi? Kan karena kita ingin menjaga Indonesia kita jauh lebih baik. Gitu. Mbak Titi tadi sempat menyinggung soal MK begitu ya. Mahkamah Konstitusi ini sudah menegaskan konstitusionalitas pilkada sebagai bagian dari pemilu yang harus tunduk pada asas luber, jurdil, dan juga periodik. Artinya pilkada lewat DPRD sudah tamat lah ya di MK begitu ya. Tapi Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga, berpandangan sistem pilkada lewat DPRD ini tidak bertentangan dengan amanat konstitusional dengan mengutip MK yang menyebut dipilih secara demokratis begitu ya, yang menyebut demikian dan merupakan open legal policy sehingga tidak membatasi opsi pilkada hanya melalui pilkada pemilihan langsung saja atau tidak begitu ya. Bagaimana Anda menanggapi ini nih soal pro kontra bahwa
MK juga sangat mengamini kalau pilkada yang dilakukan di DPRD ini juga sama-sama bisa juga begitu. Bagaimana menurut Anda, Mbak Titi? Ya, ya, selama kita bersepakat bahwa Mahkamah Konstitusi itu adalah pengawal konstitusi dan demokrasi, maka semestinya semua cabang-cabang kekuasaan yang lain, eksekutif, legislatif, ataupun lembaga-lembaga negara yang ada, semua dari kita masyarakat Indonesia harus menghormati keberadaan Mahkamah Konstitusi. Mungkin banyak politisi karena kesibukannya itu akhirnya tidak update dengan perkembangan hukum tata negara kita dan hukum pemilu kita. Jadi tafsir soal demokratis di pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar kita itu sudah terang benderang ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai harus sesuai dengan asas pemilu luber jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta periodik. Nah, itulah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi. Bahkan di putusan MK terakhir 110 tahun 2025, Mahkamah mengatakan bahwa pilkada harus dilaksanakan sebagai bagian dari pemilu sesuai dengan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar kita. Jadi mestinya ini yang diikuti, jangan lagi ada upaya membelokkan seolah-olah mau dipilih langsung atau tidak langsung sama-sama demokratis, karena Mahkamah Konstitusi sebagai institusi yang paling punya otoritas memaknai frasa demokratis dalam Undang-Undang Dasar kita sudah mengatakan bahwa pilkada adalah pemilu. Nah, ini bisa dipahami karena tidak semua politisi mengikuti proses di Mahkamah Konstitusi, mungkin juga tidak mendapatkan perkembangan terbaru, tapi ketika sudah ada putusan menafsirkan berbeda dengan Mahkamah Konstitusi itu adalah tindakan yang inkonstitusional. Oke, terakhir Mbak Titi, sejumlah partai kan sudah mengibarkan bendera tanda setuju pilkada dilakukan lewat DPRD ya. Ada PAN, ada Golkar, ada Gerindra. Hanya PDIP yang tetap menolak keras usulan ini ya. Bahkan Partai Golkar ini menyebut sudah membentuk tim kajian politik yang bekerja selama 1,5 tahun dan menghasilkan beberapa opsi rekomendasi untuk pilkada nih. Opsi pertamanya tetap sama, pelaksanaan pilkada tetap secara langsung. Opsi keduanya oleh DPRD. Opsi ketiganya pilkada oleh DPRD hanya untuk pemilihan gubernur, sementara secara asimetris atau hibrida khusus untuk pemilihan bupati dan wali kota. Juga nanti pemilihannya dilakukan kalau di DPRD bisa dilakukan secara voting secara terbuka dan juga nantinya dalam proses seleksi bakal calon pemimpin atau kepala daerah ini juga akan melibatkan publik. Di antaranya ada parpol gabungan, kemudian akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama dan lainnya. Bagaimana pendapat Anda, Mbak Titi? Apakah pilkada melalui DPRD ini tetap bisa akan dilakukan atau tidak nih di Indonesia melihat kondisi yang ada ya? Iya, kita kembali saja kepada konstitusi ya. Desainnya kan sudah sangat jelas. Mahkamah Konstitusi itu mengintrodusir dua skema pemilu serentak. Ada pemilu serentak nasional memilih presiden, DPR, DPD pada satu waktu bersamaan. Lalu antara 2 sampai 2,5 tahun setelahnya ada pemilu serentak daerah yang disebutkan di dalam putusan MK nomor 135 tahun 2024 sangat terang benderang, yaitu untuk memilih DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, gubernur, bupati, wali kota dalam satu waktu yang bersamaan. Itulah yang disebut dengan pemilu serentak daerah. Artinya itulah tafsir konstitusional yang ada hari ini. Nah, upaya-upaya misalnya untuk mendistorsi itu kan menegasikan konstitusionalitas yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau saya sih sebaiknya partai-partai ini tidak kemudian menjadi oposisi dari putusan MK. Jalankan putusan MK, fokus pada pembenahan aspek-aspek yang harus dibenahi dari pilkada kita, sehingga ruang publik kita ini tidak habis untuk membangun wacana yang jelas-jelas hitam putihnya itu sudah ada diputuskan oleh MK. Nah, kalau dari lihat misalnya gagasan partai-partai ini ya, dari mulai Golkar, kemudian PAN, PKB, ada lagi juga Gerindra. Ini kan seolah-olah mengulangi, mereplikasi koalisi Merah Putih versus Koalisi Indonesia Hebat 2014. Nah, pada waktu itu kan juga ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Pilkada oleh DPRD. Yang terjadi apa? Penolakan masyarakat keberatan, demo di sana sini, bahkan pada waktu itu Presiden SBY akhirnya mengeluarkan Perpu sebagai bagian dari mendengar suara rakyat. Nah, hal-hal yang sudah terang benderang seperti ini jangan dilupakan, jangan kita amnesia sejarah begitu. Termasuk juga kalau kita lihat 3 serangkai partai ya, Golkar, PKB dan PAN ini juga adalah partai yang pada 2022 mengusulkan penundaan pemilu. Jadi saya mempertanyakan nih komitmen demokrasinya.
pernah mengusulkan penundaan pemilu, sekarang mengusulkan kembali hal yang pada waktu lampau itu sudah ditolak oleh masyarakat. Kita ini mau mempertahankan status quo dengan kembali ke masa lampau, atau kita ingin betul-betul fokus membangun masa depan dengan mengkonsolidasikan demokrasi sesuai rancang bangun konstitusi yang sudah ada. Nah, ini yang sangat disayangkan ya, alih-alih kita kembali lagi kepada diskursus yang sudah jelas sikap masyarakat seperti apa. Harusnya kita tuh fokus pada pembenahan, perbaikan, dan memperkuat demokrasi, sistem hukum kita, dan penegakan hukum kita. Ya, semoga pemilihan kepala daerah lewat DPRD ini dipertimbangkan matang-matang ya, bukan hanya sekedar kita untung karena dinilai mampu mengurangi biaya, tapi buntung demokrasi begitu ya. Terima kasih Mbak Titi atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam, sehat selalu Mbak Titi. Terima kasih, selamat malam.